Shalom, bertemu lagi ya dalam renungan ini. Terima kasih Tuhan ya, hari baru, berkat baru. Kiranya kita semakin dikuatkan dalam Tuhan. Kiranya kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Kiranya kita semakin tahu apa tujuan kita. Amin ya, apapun yang kita alami, yang terpenting itu selama kita di dunia kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena apa? Karena kita tahu satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Janganlah kita berbuat semena-mena hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan. Dan kiranya hal-hal baik yang ada di pikiran kita, jangan ada rancangan-rancangan jahat. Karena apa? Karena kita tahu segala rancangan jahat yang ada di pikiran manusia nantinya semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin ya. Jadi apapun yang terjadi, fokuskan pikiran kita pada apa yang dikehendaki Tuhan. Amin ya, karena kita tahu itu satu-satunya cara kita membuktikan kita mencintai Tuhan Yesus, dan itu satu-satunya cara kita memperoleh Roh Kudus. Amin ya, dimana Roh Kudus adalah bagian diri Bapa yang diberikan Bapa kepada orang-orang di mana orang tersebut mencintai Tuhan Yesus, dan yang merekomendasikannya atau yang meminta ya agar Roh Kudus dicurahkan kepada seseorang itu adalah permintaan Tuhan Yesus kepada Bapa. Amin ya. Jadi kita mengerti bahwa melakukan kehendak Tuhan satu-satunya cara untuk mendapatkan Roh Kudus. Itu ya yang kita perlukan selama kita ada di dunia ini. Biarlah segala hikmat dari Tuhan yang yang menguasai hidup kita, dan biarlah rancangan-rancangan baik saja yang ada di pikiran kita. Amin ya. Amin. Ini ya, kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 11 sampai 21. Judul perikopnya kekhawatiran Paulus. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal manakah kamu dibelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu. Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu, sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikan aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang dari antara mereka yang kuutus kepada kamu? Memang aku telah meminta Titus untuk pergi, dan bersama-sama dengan dia aku mengutus saudara yang lain itu. Adakah Titus mengambil untung daripada kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama, dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama?
Sudah lama agaknya kamu menyangka bahwa kami hendak membela diri di depan kamu. Di hadapan Allah dan demi Kristus kami berkata, semua ini saudara-saudaraku yang kekasih terjadi untuk membangun iman kamu. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang untuk mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan, aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa yang lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat dan dari kecemaran, percabulan, dan ketidaksopanan yang mereka lakukan. Amin ya, puji Tuhan, amin. Jadi di sini ditulis mengenai kekhawatiran Paulus. Jadi Paulus bertanya, adakah aku pernah merugikan kamu? Adakah Paulus mengambil keuntungan bahkan dari orang-orang yang diutus oleh Paulus seperti Titus atau yang lainnya? Paulus sampai berkata, sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sampai ditegaskan seperti itu, aku bukan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, tetapi kamu. Seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saat datang ke dunia, Tuhan Yesus tidak mencari harta. Karena Tuhan Yesus pemilik dunia ini. Tuhan Yesus mencari manusia. Paulus juga seperti itu. Bukan hartamu yang kucari, tetapi kamu. Makanya Paulus sampai melis ya, mendaftar apa saja yang dilakukan Paulus kepada mereka, untuk agar mereka dapat membandingkan antara yang dilakukan Paulus dan para rasul dengan para rasul-rasul palsu tersebut yang hanya pandai berbicara di depan jemaat Korintus. Di sini Paulus menuliskan lagi kekhawatirannya. Paulus mengumpamakan dirinya sebagai orang tua. Orang tua itu mencari atau bekerja yang mencari harta untuk anak-anaknya. Jarang yang waktu anak-anaknya kecil orang tuanya itu meminta harta kepada anak-anaknya yang kecil. Itu yang diumpamakan Paulus. Paulus itu rindu untuk memberkati. Amin ya. Jadi orang tua yang baik tentunya tidak akan menguras tenaga atau harta dari anaknya, tapi rindu untuk memberkati, memberikan hal-hal yang baik, mencukupi kebutuhannya, menjaga fisik maupun mental anaknya. Itu adalah hal-hal yang dilakukan orang tua, hal-hal alami yang seharusnya dilakukan orang tua, baik orang tua sebagai manusia maupun binatang. Binatang pun sama anaknya sampai berkorban. Paulus mengumpamakan dirinya seperti itu. Tidak mungkin ya orang tua yang baik memeras anaknya fisik atau mental. Pasti rindu untuk memberkati, pasti rindu untuk memberikan yang terbaik, pasti rindu untuk melindungi, mencukupi, bahkan memberkati dengan berlebih. Itu orang tua. Mendidik dengan baik. Tidak mungkin orang tua yang baik menjerumuskan. Dan itu yang dikatakan oleh Paulus. Paulus itu mengumpamakan dirinya sebagai orang tua dari jemaat Korintus yang rindu untuk memberkati. Kekhawatiran Paulus masih ditulis sampai perikop ini. Paulus khawatir bahwa jemaat Korintus mengalami seperti yang Hawa alami, korban kelicikan dari ular. Amin ya. Amin. Kita akan renungkan dari perikop di awal ya, bagaimana Paulus menggambarkan kekhawatirannya, mengungkapkan isi hatinya kepada jemaat Korintus, agar jemaat Korintus mengerti apa yang ada di pikiran, di hati dari Paulus untuk mengajar untuk kebaikan jemaat Korintus. Amin ya. Kita akan renungkan dari ayat-ayat di perikop ini. Kita akan renungkannya dari ayat di awal. Di sini di ayat 11 ditulis, sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji,
Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Paulus menulis seperti itu. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Bodoh kenapa? Karena Paulus memegahkan dirinya dengan menceritakan apa yang Paulus alami, yaitu penglihatan dan pernyataan yang dialami Paulus. Dan Paulus mengatakan ini hal bodoh yang dia lakukan, tetapi jemaat Korintus yang memaksa Paulus melakukan itu. Aku tidak kalah dengan rasul-rasul yang luar biasa itu. Kecemburuan ilahi karena kekhawatiran Paulus bahwa jemaat Korintus akan mengalami seperti yang Hawa alami. Jatuh karena kelicikan ular. Dan akhirnya manusia harus menanggungnya. Dan untuk menyelamatkan manusia dari dosa Adam dan Hawa tersebut, Bapak sampai mengirimkan anaknya yang tunggal. Paulus khawatir manusia jatuh dalam kelicikan ular. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat dan kuasa-kuasa. Itu yang dikatakan Paulus. Bahwa Paulus itu sebagai rasul, buktinya itu disaksikan di tengah-tengah mereka. Mujizat-mujizat terjadi, tanda-tanda terjadi, itu terjadi di depan mata para jemaat. Paulus menegaskan lagi, membuktikan atau memegahkan dirinya. Paulus mengatakan telah menjadi bodoh karena memegahkan dirinya, menceritakan tanda-tanda yang dialaminya. Lagi untuk mengingatkan jemaat Korintus, apa kelebihan dari rasul-rasul yang luar biasa kata kalian itu? Kalau bahasa kita seperti itu. Tanda-tanda apa yang mereka dapatkan dari Tuhan melebihi apa yang didapatkan Paulus? Itu yang ditanyakan oleh Paulus. Amin ya. Katakan lagi. Sebab dalam hal manakah kamu dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu. Maafkanlah ketidakadilanku ini. Paulus mengatakan lagi, sebab dalam hal manakah kamu dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain. Paulus sampai mengatakan, aku telah menjadi perampok dari jemaat Makedonia. Aku tidak menjadi beban kalian. Bahkan saat aku butuh sesuatu, minta tolong kepada rasul-rasul yang lain. Paulus mengatakan seperti itu. Kalau bahasa kita, dibandingkan jemaat lain, kamu mendapat perlakuan paling baik. Karena Paulus mengatakan, Paulus sampai merampok jemaat Makedonia. Bahasanya sampai merampok untuk melayani di jemaat Korintus. Saat butuh sesuatu pun minta tolong ke para rasul lainnya. Paulus tidak mau menjadi beban jemaat Korintus. Paulus mengatakan seperti itu. Apakah aku ini ya dikatakan di sini dikebelakangkan? Jemaat Korintus tidak dikebelakangkan, tetapi kenapa masih mendengarkan rasul-rasul lain? Itu yang dikatakan Paulus. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Ditegaskan lagi. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya.
Itu yang dikatakan Paulus. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Itu yang ditanyakan Paulus. Aku tuh mengasihi kamu, masakan aku kurang dikasihi? Paulus sampai bertanya seperti itu kepada jemaat Korintus. Kecemburuan ilahi. Karena apa? Di sini kita tahu mereka lebih mendengarkan nabi-nabi atau rasul-rasul palsu tersebut. Dikatakan di sini terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Seperti hal yang ini ya, sindiran sinis ya sebenarnya. Rasul-rasul luar biasa itu. Karena tanda-tanda Paulus jelas di depan mereka. Sampai kita kita baca ini beberapa perikop sampai Paulus itu berkali-kali menuliskan atau menceritakan lagi apa yang telah dilakukan. Tanda-tanda apa yang didapatkan Paulus dari Tuhan. Paulus sampai menyatakan seperti itu kepada jemaat Korintus. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan, dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi, pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang di antara mereka yang kuutus kepada kamu? Di sini dikatakan, kamu katakan, dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Ini salah satu yang membuat Paulus itu melis atau menuliskan lagi hal-hal apa yang telah dilakukan Paulus untuk jemaat Korintus. Karena salah satunya jemaat Korintus ada yang mengatakan, kamu katakan di sini ya, dalam kelicikan aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang dari antara mereka yang kuutus kepada kamu? Paulus mengatakan seperti itu. Adakah Paulus mencari keuntungan? Paulus bertanya kepada jemaat Korintus. Dan dari orang-orang yang pernah diutus, pernahkah Paulus mencari keuntungan? Paulus rindu memberkati. Memang aku telah meminta Titus untuk pergi dan bersama-sama dengan dia aku mengutus saudara yang lain itu. Adakah Titus mengambil untung daripada kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Sudah lama agaknya kamu menyangka bahwa kami hendak membela diri di depan kamu. Di hadapan Allah dan demi Kristus kami berkata. Semua ini saudara-saudaraku yang kekasih terjadi untuk membangun iman kamu. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan dan kerusuhan. Itu berarti yang terjadi, itu pernah terjadi juga di jemaat mula-mula ya. Segala amarah, fitnah, bisik-bisikan, kepentingan diri sendiri, perselisihan, iri. Itu juga pernah terjadi ya. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu. Dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa yang lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan dan ketidaksopanan yang mereka lakukan. Jadi di perikop ini Paulus menceritakan kekhawatirannya ya. Bahwa saat Paulus datang lagi, dikatakan di ayat 21, aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu. Dan bahwa aku berduka cita terhadap banyak orang di masa yang lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan dan ketidaksopanan yang mereka lakukan. Itu kekhawatiran Paulus. Sampai Paulus melis ya. Atau Paulus mengatakan, sungguh aku telah menjadi bodoh tetapi kamu yang memaksa aku. Paulus memegahkan dirinya atau menceritakan hal-hal atau bersaksi ya mengenai hal-hal yang pernah dilakukan Tuhan kepada Paulus. Paulus
ini menerima penglihatan, pernyataan dari Tuhan diceritakan. Sampai apa saja yang dilakukan Paulus kepada jemaat Korintus diceritakan. Karena Paulus khawatir saat Paulus datang di depan jemaat merendahkan Paulus, dan Paulus berduka cita karena masih ada di antara jemaat yang belum bertobat dari kecemaran, percabulan, dan ketidaksopanan yang mereka lakukan. Amin ya, dan kiranya apa yang dialami Paulus saat mengembalakan jemaat mula-mula ini juga menguatkan kita ya. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kita. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita ini ya akan nyanyikan lagu yang kedua. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Amin ya, puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang saat ini sakit, biarlah kesembuhan-Mu, mujizat-Mu, biarlah hal-hal baik terjadi dalam tubuh kami. Apapun yang bukan daripada-Mu di tubuh kami, Kau cabut Tuhan. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang membutuhkan pekerjaan dan usaha yang daripada-Mu, berikan kami pekerjaan dan usaha yang benar-benar Kau berkati Tuhan, untuk bisa memberkati kami bahkan sampai ke penjuru bumi, dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami Yesus yang saat ini membutuhkan pasangan hidup, berkati kami pasangan hidup yang daripada-Mu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu, dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami Yesus yang saat ini rindu memiliki momongan anak, berikan kami anak-anak daripada-Mu Tuhan, yang Kau berkati Tuhan, untuk bisa menjadi saluran berkat, yang mau menjadi saluran berkat-Mu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau, yang mencintai kami seperti Dia mencintai Engkau. Dan siapapun dari kami yang saat ini mengalami masalah Tuhan, beban hidup, pergumulan hidup, berikan solusi-solusi yang daripada-Mu, berikan penyelesaian masalah daripada-Mu, berikan hal-hal yang baik yang daripada-Mu, terobosan-terobosan yang daripada-Mu, jawaban doa, penyelesaian masalah, solusi yang benar-benar daripada-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu, mujizat-Mu menyertai kami semuanya, dan nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Yesus, Kau bernyata benar-benar ada. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.